Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya siswa dan siswiku kelas 11 IPA dan IPS? Semoga tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kalian berjumpa dengan Ibu Eka pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Secara garis besar, kita akan mempelajari bab masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Sudah siap? Sudah ada buku catatan dan pulpennya? Kalau sudah, kita akan memasuki bab 1. Kira-kira kenapa sih kita perlu mempelajari bab ini? Nah, jadi diharapkan setelah kamu mempelajari bab ini, kamu akan dapat memahami latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris ke Indonesia. Dan yang kedua tentunya setelah memahami, kalian akan dapat menganalisis perkembangan dan dampak dari penjelajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris di Indonesia. Akan ada 4 topik yang dibahas pada bab ini. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah penjelajahan samudra bangsa Eropa. Yang kedua, lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Ketiga, perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Dan yang keempat adalah kolonialisme imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Ada apa nih dari 4 gambar bendera ini? Kalian tahu nggak ini bendera dari negara mana saja? Jadi pada penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ini tujuannya untuk menemui komoditas dagang dari bagian timur, di mana ada 4 negara besar yang armada lautnya kuat, yaitu Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Apa sih yang melatar belakangi dari penjelajahan samudra ini? Jadi ada 5 hal yang melatar belakangi penjelajahan bangsa Eropa. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman. Jadi Konstantinopel ini merupakan kekuasaan Romawi dan Turki Ottoman ini dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang terjadi pada tahun 1453. Konstantinopel ini merupakan pusat perdagangan. Jadi bangsa-bangsa Eropa tadi, 4 negara tersebut akan melakukan perdagangan atau membeli barang ke Konstantinopel ini. Tapi semenjak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, Sultan Mehmed ini mempersulit aktivitas dagang barang-barang untuk Eropa, sehingga barang-barang seperti rempah-rempah harganya melonjak naik. Setelah itu, negara-negara Eropa akhirnya pergi ke Lisbon untuk mencari rempah-rempah. Tetapi akhirnya rempah-rempah ini menjadi langka. Hal itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa mencari rempah-rempah ke negara asalnya. Dan latar belakang yang kedua adalah adanya perkembangan teknologi dan maritim, seperti ditemukannya kompas, sudah ada kapal yang lebih mudah untuk dikendalikan. Nah, hal itu kan mempermudah bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan ya. Latar belakang yang ketiga adalah teori Kopernikus. Siapa yang pernah mendengar teori ini? Teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Atau jangan-jangan di kelas 11 ini justru ada yang percayanya dengan teori bumi datar ya. Nah,
Coba menurut, si teori Kopernikus ini, setelah bangsa-bangsa Eropa ini tahu mengenai teori Kopernikus, mereka ini ingin membuktikan nih, mereka ingin mengelilingi bumi. Katanya, jika benar bumi bulat, maka ketika mereka mengelilingi bumi, mereka akan kembali ke tempat yang semula. Dan latar belakang yang keempat, kenapa sih bangsa Eropa melakukan penjelajahan? Karena mereka mendengar cerita tentang perjalanan Marco Polo pada tahun 1300. Nah, jadi hal inilah yang membuat Christopher Columbus pun ikut berlayar. Dan alasan yang kelima tentu saja dengan adanya paham 3 3G yang dianut bangsa-bangsa Eropa. Masih ingat gak dengan paham 3G ini? Gold, Glory, Gospel. Gold berarti mencari kekayaan, Glory mencari kekuasaan, dan Gospel tujuannya untuk menyebarkan agama Nasrani. Nah, 5 hal tersebutlah yang melatar belakangi terjadinya penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Gimana nih, sudah paham atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kenapa sih mereka melakukan penjelajahan? Sehingga nanti ada di Indonesia, tiba di Indonesia. Kalau kalian masih bingung, boleh ditanyakan pada fitur pesan yang ada di e-learning atau kalian boleh tanya di kolom komentar. Selanjutnya, tadi kan mereka kan pergi ke Lisbon nih untuk mencari rempah-rempah, tapi rempah-rempahnya jadi langka. Akhirnya mereka melakukan penjelajahan dunia, terutama dua negara yang armada lautnya kuat, yaitu Spanyol dan Portugis. Mereka ini membagi dunia menjadi dua wilayah perjalanan untuk mereka. Di sebelah. Nah, perjanjian ini dinamakan Perjanjian Tordesillas, di mana Spanyol mengelilingi wilayah barat dan tentu saja Portugis mengelilingi wilayah timur. Akan tetapi, pada perjalanan mereka, Spanyol dari barat, Portugis dari timur, tetapi mereka tetap bertemu di Indonesia, yaitu bertemunya di Maluku. Nah, ini adalah salah satu awal dari bangsa Eropa tiba di Indonesia. Nah, setelah mereka bertemu di Maluku, tidak mungkin kan ada dua kekuasaan di satu tempat yang sama. Akhirnya dibuatlah perjanjian yang baru, yaitu Perjanjian Saragossa, di mana perjanjian ini membagi dunia ke dalam dua wilayah, yaitu Filipina dan Meksiko. Indonesia masuk ke dalam wilayah Filipina, di mana wilayah Filipina dikuasai wilayahnya oleh Portugis dan wilayah Meksiko dikuasai oleh bangsa Spanyol. Nah, sampai sini sudah mulai ada pencerahan ya, gimana ceritanya bangsa Eropa bisa tiba di Asia, salah satunya dan di Indonesia. Nah, dari negara-negara yang kuat tadi menimbulkanlah yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme? Nah, kolonialisme ini berasal dari kata koloni yang berarti pemukiman. Sehingga kolonialisme itu merupakan upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang kuat yang berkuasa tadi dalam rangka menguasai suatu daerah lain untuk mendapatkan sumber daya. Contohnya tadi, Portugis ingin punya rempah-rempah karena di negaranya tidak ada rempah-rempah, sehingga mereka mencari rempah-rempah salah satunya ke Indonesia untuk menguasai sumber daya Indonesia, yaitu rempah-rempah. Itu ya contohnya. Kemudian ada kolonialisme, ada juga imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah.
Akan tetapi, kekuasaan imperialisme ini adalah kekuasaan tanpa menguasai wilayah. Jadi hanya berkuasa aja ya, tapi tidak memiliki wilayahnya. Contohnya adalah Portugis yang memerintah atau berkuasa di wilayah Indonesia. Nah, sampai sini video pembelajaran hari ini. Gimana, sudah mulai mengerti nih apa yang mengakibatkan atau apa yang melatar belakangi dari bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia? Sebelum nanti di video pembelajaran berikutnya kita akan membahas imperialisme dan kolonialisme di Indonesia tentunya oleh bangsa Eropa. Ingat ya, jika belum paham, jika masih penasaran, kalian boleh tanya sama Ibu Eka. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.